Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ustadz on Goes di Roni Ismail Channel pada kesempatan ini akan membahas salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberagamaan orang dewasa. Tapi sebelum itu, saudara-saudaraku, mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, komen, dan share kepada yang lain agar konten-konten di Roni Ismail Channel ini bisa lebih bermanfaat. Saudara-saudaraku, salah satu hadis yang berkaitan dengan itu berbunyi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa syarru amal. Saudara-saudaraku, hadis ini kalau diterjemahkan secara kebahasaan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik orang, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Man tola umruhu, siapa yang umurnya panjang, dan hasuna amaluhu, dan baik, sempurna amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek orang adalah man tola umruhu, barang siapa yang umurnya panjang, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wa syarru amalihi atau amaluhu, tetapi amal perbuatannya buruk. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana hadis ini kita pahami dari perspektif psikologi? Di dalam kajian psikologi perkembangan, juga psikologi perkembangan keagamaan, pada umumnya fase kehidupan manusia itu dibagi dalam 3 fase utama. Sebagian ada yang 4, ada yang 5, tergantung dari pembagiannya. Yang pertama, fase perkembangan keagamaan masa kanak-kanak. Yang kedua, perkembangan keagamaan masa remaja. Dan yang ketiga, perkembangan keagamaan masa dewasa atau matang atau mature religion. Saudara-saudaraku, pada fase perkembangan anak yang pertama, anak-anak beragama umumnya dicirikan dengan satu, imitatif, keberagamaan yang meniru-niru orang tuanya, meniru orang terdekatnya. Kemudian juga ada otoritatif, anak-anak beragama itu dipengaruhi oleh orang yang lebih berkuasa, lebih kuasa dari dirinya, yaitu terutama orang tuanya. Jadi kalau ada anak pergi ke tempat ibadah, itu bukan karena kesadarannya, tetapi karena pengaruh orang tuanya. Artinya juga, kalau anak-anak tidak suka pergi ke tempat-tempat ibadah, mungkin karena meniru orang tuanya yang tidak pernah atau jarang pergi ke rumah-rumah ibadah. Jadi selanjutnya dari seorang anak adalah superficial, bahwa ke rumah-rumah ibadah tadi, ikut ritual keagamaan tadi, ya semata-mata superficial saja, tidak ada makna di dalamnya, hanya ikut-ikutan saja. Ciri yang lain dari keberagaman adat adalah konkret, dan juga yang terakhir adalah egosentris. Hal itu terlihat dari doa-doa anak-anak yang sangat konkret dan hanya egosentris, hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya doa anak-anak kalau diteliti kurang lebih berbunyi, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku mobil yang baru misalnya. Jadi doanya itu hanya untuk diri sendiri, dan mobil-mobilan yang baru, yang konkret, yang dilihat. Nah, keberagaman anak ini juga dibagi dalam beberapa
klasifikasi menurut teori Piaget, tapi umumnya usia itu antara 0 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Yang kedua, masa keberagamaan remaja umumnya dicirikan dengan keberagaman yang kritis, kemudian yang mulai abstrak, doanya sudah mulai abstrak, sudah mulai kebahagiaan, kesuksesan, mungkin juga ingin diberi surga, dihindarkan dari siksa neraka, dari derita dunia, sudah bersifat abstrak dan bersifat logis. Nah, usia-usia ini usia-usia antara 12 atau 13 sampai 19 atau 20 tahun. Saudara-saudaraku, tibalah pada kajian utama di Tausiah Ustadz Ongoes pada kesempatan ini, fase keberagamaan dewasa yang ketiga, yang dalam psikologi agama atau dalam psikologi perkembangan kognitif maupun psikologi perkembangan keagamaan, idealnya orang yang sudah beranjak dewasa dari 20-an sampai ke sana itu semakin matang kepribadiannya dan karenanya semakin matang beragamanya. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena semakin dewasa perkembangan fisik seseorang, fisiknya semakin lemah, tetapi kekuatan otaknya, perkembangan kognisinya, tetapi perkembangan otaknya itu semakin sempurna. Semakin tua seseorang, semakin lemah fisiknya, tetapi semakin kuat perkembangan otaknya. Nah, di masa dewasa ini, perkembangan kepribadian idealnya juga berkembang secara baik. Bagaimana perkembangan keagamaan juga begitu. Idealnya, perkembangan keagamaan seseorang semakin baik teriring dengan berkembangnya psikologi perkembangan yang lain yang semakin baik. Nah, di sini ketika dewasa inilah idealnya seseorang itu sudah terintegrasi dalam dirinya antara perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan spiritual, dan perkembangan sosial, jadi satu paket dalam satu kematangan kepribadian dan kematangan beragama. Sistem limbik sebagai pusat emosi dengan amigdala di dalamnya juga semakin berkembang dengan baik. Kemudian lobus frontal atau neokorteks sebagai pusat perkembangan kognisi juga semakin terintegrasi. Juga lobus temporal sebagai pusat spiritual seseorang di dalam otak itu juga berkembang semakin baik. Saudara-saudaraku, mengambil manfaat dari ilmu psikologi perkembangan agama dan juga neuroscience, ilmu tentang otak, maka seyogianya semakin dewasa kita, semakin bertambah usia kita, mungkin fisik kita semakin lemah, tetapi keberagamaan kita idealnya semakin matang, semakin mature. Semakin matang, semakin dewasa seseorang, idealnya dia semakin soleh, semakin baik akhlaknya, semakin peka kepekaan sosialnya, semakin cerdas otaknya, semakin cerdas emosinya, dan semakin memuncak spiritualitasnya karena dia dalam keadaan dewasa harusnya semakin matang beragamanya. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, yang sudah kita hafal jika dipahami secara psikologis ini. Khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa sebaik-baik manusia atau manusia yang baik, orang yang baik, orang yang khairunas, orang yang psikologi perkembangannya baik, benar, normal adalah orang yang mantola umruhu wahasuna amaluhu, orang yang bertambah usianya, semakin dewasa dia dan
amal perbuatannya juga semakin baik. Tetapi wasyarunas, tetapi orang yang tidak normal perkembangannya, yang tidak terintegrasi. Kalau tadi khairunas yang terintegrasi, yang baik perkembangannya, tetapi wasyarunas, orang yang buruk perkembangannya, yang jelek adalah mantola umruhu, dia bertambah usianya, panjang umurnya, tetapi sa'a amaluhu, tetapi buruk amal perbuatannya. Artinya usianya bertambah, tetapi tidak terjadi integrasi dalam kepribadiannya antara perkembangan kognitif di lobus frontal, antara perkembangan emosi, spiritual, dan sosial, terpisah, tidak menyatu. Itulah saudara-saudaraku salah satu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keagamaan dewasa atau kematangan beragama, bahwa khairunas, bahwa orang yang normal adalah orang yang tola umruhu, umurnya dewasa, panjang, wahasuna amaluhu, baik amal perbuatannya, terintegrasi dalam dirinya perkembangan kognisi, emosi, spiritual, dan sosial secara baik. Tetapi na'udzubillah min dalik, yang perkembangannya tidak baik, wasyarunas, mantola umruhu, barang siapa yang umurnya panjang secara fisik, tetapi sa'a amaluhu, tetapi tidak menyatu, tetapi amal perbuatannya buruk karena tidak menyatu dalam dirinya, tidak terintegrasi dalam dirinya perkembangan kognisi, emosi, sosial, dan spiritual secara baik. Dan saudaraku, hadis ini menjadi pertimbangan buat kita agar kita semakin bertambah usia, tetapi semakin bijak, semakin baik amal perbuatan kita, semakin tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah syukur kita, sabar kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah Ustadz On Goes pada kesempatan ini di Roni Ismail channel ini. Sekali lagi mohon keikhlasannya untuk subscribe bagi yang belum, like saja untuk yang sudah, komen untuk yang sudah subscribe, dan share kepada yang lain agar bisa dimanfaatkan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.